Yeah. Nah, Hello guys, welcome in my channel. Hari ini kita akan belajar mengenai algoritma pemrograman. Apa itu algoritma? Algoritma itu adalah urutan langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh, kita menentukan bilangan ganjil dan genap. Yang pertama, tentukan sebuah bilangan atau angka. Yang kedua, bagilah bilangan tersebut dengan bilangan 2. Yang ketiga, jika sisa pembagian sama dengan 0, maka bilangan tersebut genap. Jika sisa pembagian tidak sama dengan 0, maka bilangan tersebut ganjil. Contoh, angka 8. Terus dibagi 2, 4, sisanya 0. Maka 8 termasuk bilangan genap. Yang kedua, ada pseudocode. Nah, pseudocode ini merupakan notasi ringkas yang digunakan untuk menyederhanakan kalimat bahasa sehari-hari. Atau istilah lain, ringkasan dari algoritma itu sendiri. Contoh, input X, masukkan X. R X mod 2. R ini merupakan hasil bagi dari X mod 2, sisa bagi 2. Jika sisa bagi sama dengan 0, then right genap, else right ganjil. Seperti itu. Selanjutnya ada flowchart. Nah, flowchart ini merupakan bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Nah, flowchart ini merupakan cara penyajian dari suatu algoritma juga. Contoh, flowchart menentukan bilangan ganjil dan genap, seperti gambar berikut. Dari start, terus proses. Nah, R sisa bagi, percabangan ya, ada percabangannya. Jika iya, genap. Jika tidak, ganjil. Selesai. Terus ada menyelesaikan masalah dengan komputer atau istilah lainnya dengan melakukan coding. Ada tahap-tahapnya. Yang pertama, melakukan analisis terhadap masalah nyata yang akan diselesaikan. Yang kedua, buatlah desain solusi untuk masalah yang ada. Desain ini bisa berupa model maupun algoritma kayak tadi. Yang ketiga, implementasi algoritma ke dalam program dan ujilah program tersebut. Adapun struktur dasar algoritma ada 3. Yang pertama sekuensial, yang kedua pencabangan atau percabangan, yang ketiga pengulangan atau looping. Sekuensial ini merupakan langkah yang dilaksanakan secara berurutan dari langkah pertama, lanjut langkah kedua, ketiga, seterusnya sampai dengan langkah terakhir. Contoh, input X.
Jika hasil Y sama dengan X kali X, maka write Y. Udah selesai. Yang kedua, struktur pencabangan. Menyatakan pemilihan sebuah atau sekelompok langkah di antara dua langkah atau dua kelompok langkah yang mungkin dilaksanakan berdasarkan pemeriksaan suatu kondisi. Ini merupakan istilah pilih aku atau kamu, guys. Contoh, input A, B. If A lebih dari B, then write A. Else write B. Ya, kalau A lebih dari B, maka cetak A. Kalau enggak, B. Kalau A kurang dari B, maka cetak B. Struktur pengulangan, itu yang diulang-ulang ya guys, menyatakan pelaksanaan sebuah langkah atau sekelompok langkah yang dilaksanakan lebih dari satu kali. Contoh, input N. While N lebih dari 0, maka S plus N minus 1 write S. Kita akan mencetak S, di mana yang diinputkan adalah N, misal 3, maka kan S-nya S plus N. 0, 0, 0 plus 1 plus 2, sampai N-nya itu sesuai eksekusikan N-1. Jadi sampai N lebih dari 0. Berarti sampai 1. Misal kita ketikkan angka 5, maka 5, 4, 3, 2, 1. Udah. Seperti itu. Dilanjutkan tutorial selanjutnya. Thanks for watching. Untuk lebih lanjutnya, kalian bisa baca link di deskripsi ya guys. Bye bye.